Ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil. Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah pahala Al-Quran yang kami baca, tahlil kami, tasbih kami, istighfar kami, dan sholawat kami kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah yang menjadi penyambung, Sebagai rahmat yang turun dan sebagai berkah yang menyebar kepada kekasih kami, penolong kami dan buah hati kami, pemuka dan pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik sahabatku sekalian, marilah kita terlebih dahulu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di setiap detik dan harinya selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga kami tim Lewis Channel masih diberikan kesempatan untuk memberikan sekilas informasi tentang dakwah ziarah kubur. Kali ini tim kami berada di Desa Demangan. Di sini terletak makam Sultan Abdul Qadirun. Baik, terus ikuti perjalanan tim kami menuju makam beliau. Baik sahabatku, ini kita mau masuk ke dalam makam Sultan Abdul Qadirun ya. Makam beliau persis terletak di belakang Masjid Agung Bangkalan. Secara umum beliau disebut Raden Abdul Qadirun, walaupun dalam prasasti yang terukir di mihrab Masjid Agung Bangkalan terukir Maulana Abdul Qadir bin almarhum Maulana Abdurrahman. Beliau adalah putra kedua dari Sultan Abdurrahman atau Sultan Raden Abdurrahman Cakradiningrat I dari 13 bersaudara. Ibunya adalah Ratu Ayu Saruni Permaisuri kedua Sultan Raden Abdurrahman dari Pangeran Cakradiningrat II atau Panembahan Siding Kamal. Perlu dijelaskan di sini ya bahwa Raden Ayu Saruni pesariannya ada di Bujuk Agung Dedelan atau pesarian keluarga kerajaan di luar keraton. Catatan sejarah tentang tahun kelahiran Sultan Raden Abdul Qadirun tidak tertulis dengan pasti, tapi penulis memberanikan diri menghitung mundur tahun lahir beliau berasal dari tahun wafat beliau, bahwa Sultan Raden Abdul Qadirun wafat pada tahun 1847 Masehi dalam usia yang ke-69 tahun.
Ini dia makam Sultan Raden Abdul Qadirun. Jadi insya Allah beliau dilahirkan pada tahun 1778 Masehi. Sejak muda beliau selalu mendapat tugas-tugas berat dari ayah beliau. Misalnya pada tahun 1880 Masehi, pada usia yang masih sangat muda, sekitar umur 22 tahun, Sultan Raden Abdul Qadirun atau disebut juga Raden Tumenggung Mangkudiningrat telah memimpin pasukan Bangkalan sebanyak 500 orang dalam perang melawan Inggris pada Perang Cilincing di Batavia. Tak lama kemudian, dalam usia 23 tahun, karena keberanian dan jasa-jasanya, beliau mendapat gelar pangeran disertai hadiah-hadiah berupa talam emas. Itu terjadi dalam tahun 1801 Masehi. 2 tahun kemudian, pada usia 25 tahun, beliau dipersiapkan sebagai raja muda untuk menggantikan ayah beliau dengan gelar Pangeran Adipati. Sebagai seorang raja muda dengan membawa kekuatan pasukan Bangkalan sebanyak 1.000 orang, beliau berangkat ke daerah Cirebon, berperang dan berhasil menekan perlawanan Raden Bagum Idum yang sangat-sangat ditakuti oleh Belanda, sehingga beliau mendapat penghargaan berupa keris indah bergagas seperti bergagang emas bertabur intan yang sekarang tersimpan di Museum Betawi Jakarta Pusat. Pada tahun 1815 Masehi, Sultan Raden Abdurrahman Cakradiningrat I wafat, sehingga dalam usia 37 tahun, Sultan Raden Abdul Qadirun naik tahta kerajaan Madura Barat III. Saat itu pula bangsa Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Kompeni Belanda. Gubernur Jenderal Baron van der pada tahun 1824 Masehi meminta bantuan kepada Sultan Raden Abdul Qadirun untuk mengirim pasukan Bangkalan Madura dalam perang Bone di Sulawesi. Pasukan ini dipimpin oleh putra ke-8 beliau, yaitu Pangeran Suryo Adiningrat atau Pangeran Sorjah. Dengan kekuatan 900 pasukan bedil dan 600 orang prajurit bersenjata tombak, 80 orang pasukan berkuda, dan 2 buah meriam. Bahwa kecakapan tempur pasukan Bangkalan Madura ini saat itu benar-benar menggentarkan seluruh Jawa. Pasukan ini berangkat ke Sulawesi Selatan dan bekerja sama di bawah komando Mayor Van Gin. Dalam perang itu pula, calon putra mahkota Sultan Raden Abdul Qadirun, Pangeran Adipati Sejo Adiningrat IV atau Raden Muhammad Yusuf, dan menantu Sultan Pangeran Atmojo Adiningrat, Pangeran Suryo Adiningrat mendapat pangkat Letnan Kolonel dan Mayor. 7 buah berada di Bone. Pasukan Bangkalan Madura ini ditarik kembali ke Madura dan 2 tahun kemudian, tahun 1883 Masehi, kembali pasukan Bangkalan Madura dikirim ke Yogyakarta dalam perang di Ponorogo. 6 bulan berperang di sana, Pangeran Sejo Adiningrat IV atau Raden Muhammad Yusuf, putra ke-7 Sultan Raden Abdul Qadirun, menjadi kolonel dan Pangeran Suryo Adiningrat
Pangeran Atmojo Adiningrat berpangkat Letnan Kolonel. Tahun 1831 Masehi, barisan dibentuk di Madura, dan 2 tahun kemudian 1833 Masehi kembali pasukan Bangkalan Madura diberangkatkan dalam Perang Jambi. Kali ini pemimpin pasukan adalah Pangeran Adinegoro atau Ibrahim, putra ke-18 dari Ibu Nyai Dijai. Tahun 1846 pasukan Bangkalan Madura berpangkat dalam ekspedisi yang pertama di bawah pimpinan Pangeran Adinegoro dalam Perang Bali. Dapat diambil kesimpulan bahwa masa pemerintahan Sultan Raden Abdul Qadirun seolah-olah disibukkan oleh masa-masa perang. Itu tidak berarti beliau meninggalkan tugas kepemerintahannya yang lain. Satu contoh bahwa sebagai seorang satrio Pinandito atau ulama dari Umaroh yang bersatu dalam pribadi beliau, Sayyidin Panotogomo, beliau telah membuka masjid keraton kerajaan untuk kepentingan ibadah rakyat umum atau Masjid Agung Bangkalan yang dipakai sampai sekarang. Uraian tentang hal tersebut di atas dapat dibaca dalam buku Sultan Raden Abdul Qadirun, hubungannya dengan Masjid Agung Bangkalan, karya tulis Raden Muhammad Hasra. Beliau mendasarkan watak kepemimpinannya pada Astabrata, 8 sifat kepemimpinan dari sudut pandang budaya Jawa, tertulis dalam buku almarhum Sumar Said Murtono, yaitu 1. Demawan atau Indra, 2. Tegas atau Yama, 3. Ramatama atau Suya, 4. Kasih sayang atau Chandra, 5. Cerma atau cermat atau Bayu ya, 6. Pemberi kegembiraan atau Kuera, 7. Cerdas Baruna, 8. Keberanian atau Brahma. Akhirnya pada hari Kamis Legi 2 Syafar 1775 tahun Jawa atau tanggal 28 Januari 1847 Masehi, Sultan Raden Abdul Qadirun Cakradiningrat II atau Sultan Raden Abdul Qadirun berpulang ke rahmatullah pada usia yang ke-69 tahun. Jenazah beliau dikebumikan di Pesarian Congkop atau makam Raja Bangkalan dan keluarganya, yang tepatnya di belakang Masjid Agung Bangkalan.
Baik sahabatku, itu tadi perjalanan kami di makam Sultan Abdul Qadirun. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung terus kegiatan kami Luis Channel dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi pada video kami yang akan datang. Di sini kami akan terus meliput sejarah tentang wali-wali Allah dan sejarah tentang penyebar agama Islam di Nusantara. Maka dari itu, dukung terus kegiatan kami agar kami semakin semangat meliput kegiatan tentang dakwah ziarah kubur. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.